Rans Nusantara FC dipastikan harus angkat koper dari kerasnya Liga 1 musim depan. Skuad The Phoenix dipastikan terdegradasi ke Liga 2 setelah menelan kekalahan atas PSM Makassar. Padahal Raffi Ahmad sudah berjuang keras menjadikan Rans Nusantara FC sebagai tim yang disegani. Bonus besar sudah dikucurkan untuk bisa memotivasi pemain. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap Rans Nusantara FC terdegradasi ke Liga 2 sebagai berikut. Penghuni papan bawah sejak promosi. Rans Nusantara FC memastikan diri promosi ke Liga 1 di tahun 2021. Saat itu skuad The Phoenix diperkuat oleh pemain-pemain hebat seperti Christian Gonzalez. Rahmat Darmawan memprediksi Rans Nusantara bakal menjadi tim kuda hitam di kompetisi Liga 1. Dirinya melihat The Phoenix punya potensi besar menjadi klub raksasa di Indonesia. Hal itu didukung oleh pemilik Raffi Ahmad yang gak segan-segan menggelontorkan dana besar. Raffi Ahmad menangis haru melihat Rans Nusantara bisa bermain di kompetisi Liga 1. Suami Nagita Slavina ini mengungkapkan jika Rans Nusantara sebenarnya nggak menargetkan promosi. Raffi Ahmad pun meminta para pemain untuk tampil dengan sungguh-sungguh. Rans Nusantara FC kemudian mengejutkan publik sepak bola tanah air. Saat ini skuad The Phoenix banyak membeli bintang Liga 1 dengan harga yang cukup mahal. Mereka berhasil memboyong Makan Konate dari Persija Jakarta secara bebas transfer. Pemain asal Mali ini menjadi pemain mahal Rans Nusantara dengan gaji 5,21 miliar rupiah. Diperkuat oleh banyak pemain-pemain mahal, nyatanya nggak membuat Rans Nusantara bisa bersaing di Liga 1. Di musim lalu The Phoenix bahkan finish sebagai juru kunci klasemen. Beruntung Rans Nusantara masih bisa bertahan di Liga 1 karena aturan regulasi. PT LIB sebelumnya meniadakan sistem degradasi dan promosi sebagai transformasi sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas sebenarnya sudah menyayangkan jika LIB menghapus sistem degradasi. Legenda timnas Indonesia ini menyebut hal itu sulit diterima oleh akal sehat. Menjanjikan bonus besar di awal musim. Perubahan besar-besaran langsung terjadi di tubuh Rans Nusantara FC. Skuad The Phoenix melakukan cuci gudang dengan melepas 16 pemain sekaligus. Raffi Ahmad meminta Rans Nusantara FC untuk bisa belajar dari kesalahan di musim lalu. Pemilik Rans itu menargetkan The Phoenix terhindar dari zona degradasi di musim ini. Raffi Ahmad menyebut Rans Nusantara harus bisa masuk dalam 10 besar klasemen. Untuk bisa mencapai target tersebut, Raffi Ahmad akan menambah amunisi anyar. Rans Nusantara merekrut beberapa pemain-pemain mentereng, mulai dari Angelo, Taufik Hidayat, Erwin Ramdhani, Paulo Sitanggang hingga Samsul Arifin. Raffi Ahmad juga dikabarkan akan memberikan bonus besar apabila Rans bisa mencapai target tersebut. Dia beranggapan iming-iming bonus yang diberikan akan memotivasi pemain. Hal ini tentunya memicu pemain Rans Nusantara FC untuk tampil secara mati-matian. Penurunan performa sampai pecat pelatih. Bonus besar yang diberikan Raffi Ahmad nyatanya langsung membawa pengaruh positif. Skuad The Phoenix sempat bersaing di papan atas klasemen pada awal kompetisi Liga 1. Dari 9 pertandingan, Rans Nusantara hanya menelan 1 kekalahan saja. Skuad The Prestige bahkan berhasil mengalahkan Madura United yang merupakan langganan tim papan atas. Namun performa Rans Nusantara langsung merosot drastis di pertengahan musim ini. Pasukan Eduardo Almeida nggak pernah meraih kemenangan selama setengah musim lamanya. Terakhir kali The Phoenix merasakan kemenangan adalah pada bulan Oktober yang lalu. Saat itu Rans Nusantara berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-2. Samsul Arifin mengaku kecewa dengan hasil minor yang didapatkan Rans Nusantara. Bek sayap kelahiran Pasuruan ini mengatakan hal itu bisa berpengaruh terhadap masa depan Rans. Pasalnya skuad The Phoenix terancam degradasi karena hanya berjarak 5 poin saja. Hamka Hamzah bahkan sampai memarahi para pemain Rans di ruang ganti. Dia menyoroti masalah mental pemain Rans yang dianggap buruk. Saking murkanya, Hamka Hamzah menyebut para pemain Rans tampil layaknya pemain tarkam. Mantan pemain PSM Makassar ini merasa malu dengan permainan Rans Nusantara. Buruknya performa membuat manajemen The Phoenix memecat Eduardo Almeida.
Hamka Hamzah menyebut pemecatan ini memang harus dilakukan untuk memberikan perubahan. Sebagai gantinya, Rans Nusantara menunjuk Alfredo Vera sebagai nahkoda baru. Para pemain termotivasi untuk bisa membangkitkan Rans Nusantara dari masa-masa terpuruknya. Alfredo Vera juga berjuang untuk meloloskan Rans dari jurang degradasi. Dipastikan terdegradasi. Keinginan Alfredo Vera gagal diwujudkan di pertandingan terakhir Liga 1. Skuad Magenta Force dipastikan degradasi ke Liga 2 usai tumbang atas PSM Makassar dengan skor 3-2. Kehancuran Rans Nusantara sudah terlihat sejak akhir babak pertama. Yance Sayuri berhasil membobol 2 gol ke gawang Himansyah hanya dalam waktu 3 menit. Keunggulan 2 gol skuad Juku Eja baru bisa diperkecil oleh Kushedia Yudo di menit ke-62. Berambisi comeback, gawang Rans Nusantara FC malah kembali jebol di menit ke-80. Adilson Silva berhasil mengubur harapan skuad Magenta Force untuk bertahan di Liga 1. Namun klub milik Raffi Ahmad ini sempat memperkecil kedudukan di masa injury time. Sayangnya gol dari Evandro Brandao gagal menyelamatkan Rans Nusantara FC. Pasukan Alfredo Vera dipastikan gagal total memenuhi harapan besar Raffi Ahmad selaku pemilik. Padahal artis kelahiran Bandung ini sudah berdoa supaya Rans Nusantara FC nggak terdegradasi. Raffi Ahmad sempat memposting ucapan motivasi untuk punggawa skuad Magenta Force di Instagram. Dia juga berdoa supaya Rans Nusantara FC berhasil meraih hasil terbaik melawan PSM Makassar. Setelah dipastikan degradasi, Raffi Ahmad hanya bisa pasrah menerima nasib buruk klubnya. Dia bilang kalau ini sudah takdirnya Rans Nusantara harus tampil di Liga 2 musim depan. Bernardo Tavares laku pelatih PSM Makassar sampai kasihan dengan skuad Magenta Force. Pelatih asal Portugal ini nggak tega melihat banyak pemain Rans Nusantara yang menangis. Bernardo yakin kalau klub milik Raffi Ahmad ini bakal kembali promosi ke Liga 1 musim depan. Perjuangan sia-sia Raffi Ahmad. Kegagalan Rans Nusantara FC bertahan di Liga 1 bikin Raffi Ahmad begitu terpukul. Padahal ayah Rafathar ini sudah jor-joran berkorban untuk skuad Magenta Force. Selain kerap memberikan bonus, Raffi Ahmad juga ikut mendukung langsung perjuangan Rans. Artis kelahiran Bandung ini beberapa kali mengorbankan kesibukannya. Salah satunya dengan menonton langsung pertandingan di stadion. Pengorbanan besar Raffi Ahmad sempat berhasil membawa Rans Nusantara FC meroket. The Phoenix bahkan pernah membuat pelatih sekelas Thomas Doll kesal habis-habisan. Hasilnya pasukan Alfredo Vera langsung mendapatkan fasilitas mewah dari sang pemilik. Rans Nusantara FC diberikan penginapan hotel mewah jika bertanding ke kota lain. Raffi Ahmad bahkan membangun klub malam dan mengundang skuad Magenta Force. Klub malam ini bernama Phantom yang dibangun dengan uang miliaran rupiah. Bukan hanya itu, Raffi Ahmad juga sempat berambisi untuk mengincar bintang top seperti Mesut Ozil. Bahkan Raja Nainggolan sempat dirumorkan kencang bakal merapat ke Rans Nusantara FC. Namun semua perjuangan berdarah-darah Raffi Ahmad gak mampu dibalas oleh pasukan Alfredo Vera. Alhasil Raffi Ahmad dipastikan bakal lebih berhemat saat berlaga di Liga 2. Itulah ulasan kronologi lengkap Rans Nusantara FC terdegradasi ke Liga 2. Bagaimana pendapatmu? Apakah Raffi Ahmad bisa mengembalikan Rans Nusantara kembali promosi di musim 2025-2026? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.